Kita berlindung di dalam harta benda kita. Harta benda yang kita miliki tidak menjamin semua itu. Kedudukan yang kita punya, kepintaran yang kita punya tidak menjamin semua itu untuk kita terlepas dari virus yang sekarang ada ini. Tetapi yang menjamin saudara-saudara, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia yang menjamin dan memberikan kehidupan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saya juga bersyukur, bukannya saya tidak takut dengan virus ini. Memang selama ini saya tidak pernah takuti sesuatu yang hanya saya takuti hanya dua, yaitu hujan api dan api yang kekal nanti yang saya takuti. Bukannya saya tidak takut dengan virus ini. Virus ini sangat mematikan. Orang yang sehat bisa berdiri kena virus ini langsung mati. Tetapi yang harus kita takuti adalah Yesus Kristus yang sanggup mematikan tubuh dan jiwa saudara. Amin. Maka kita harus takut kepada Dia yang punya segala sesuatu. Dan di pagi hari ini saya akan memberikan judul khotbah saya, betapa indahnya hati menyembah Tuhan. Amin. Tak kala kita mau menyembah Tuhan, di situ Tuhan akan berbicara bagi setiap kita. Apa yang akan terjadi di akhir-akhir dunia ini, apa yang harus kita alami, dan Tuhan akan berbicara dalam hidup kita. Tak kala kita datang menyembah Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Banyak statement hari ini bilang karena apa? Lockdown, betul? Bukan berarti lockdown kita kunci kamar, masuk ke kamar, makan kenyang, lalu tidur. Kunci kamar, lockdown kunci, dan ada sujud menyembah kepada Tuhan. Kita datang, kita masuk ke kamar kita kunci kamar, kita datang kepada Tuhan, kita sembah Raja di atas segala raja. Amin. Bukan berarti kita kunci pintu langsung makan kenyang, tidur alam sudah aja. Dan saya juga bersyukur Tuhan luaskan lewat virus ini. Kenapa saya katakan bersyukur? Karena lewat virus ini setiap orang, mana dulu orang yang tidak pernah dari mulutnya keluar kata Tuhan, dan tidak pernah keluar dari mulutnya suatu doa yang berkata, Tuhan lindungi aku, lindungi keluargaku, lindungi bangsa dan kotaku. Tetapi tatkala terjadi virus yang diluaskan oleh Tuhan, semua mulut mengakui bahwa Yesus yang terhebat, yang luar biasa. Amin. Itulah Tuhan kita yang Tuhan sembah hari-hari ini. Amin. Memang sesuatu terjadi boleh, tetapi jangan sampai ketakutan kita oper kepada orang lain menjadi orang itu takut. Kita sudah takut, kita beritakan ketakutan pada orang lain, dan orang lain sudah takut, kita tambah kasih takut, akhirnya dia mati. Tapi bukan mati karena virus ini, tetapi karena dia jantungan. So takut kasih takut, tambah tutup, akhirnya lupa isi pulsa, nafas, mati. Gini. Presa kemarin bilang apa? Virus corona. Padahal jantungan karena takut. Jadi mari kalau kita takut, kita datang kepada Tuhan, kita sembah. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, semuanya pasti terjadi. Amin. Mari kita baca Alkitab kita, tidak lama-lama ini sedikit saja. Ada dua hal betapa indahnya hati yang selalu menyembah Tuhan. Ada dua, yang pertama, kepada siapa kita menyembah. Yang kedua, mengapa kita harus menyembah. Di dalam Wahyu 14 ayat 7. Tapi kita baca mulai dari ayat 6. Wahyu 14. Sudah? Wahyu 14 ayat 6. Baca mulai dari ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Terus, dan dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. Terus, amin. Firman Tuhan katakan takutlah kepada virus. Saya katakan takutlah kepada virus.
Tetapi firman Tuhan katakan, takutlah akan Allah. Amin. Dan muliakanlah Dia. Karena saatnya sudah tiba. Inilah waktunya Tuhan akan menghukum dunia lewat suatu virus yang menggegerkan dunia. Amin. Firman Tuhan memberikan penjelasan dalam hidup kita. Jangan takut dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, tetapi takutlah kepada Dia. Dia di sini siapa? Yesus Tuhan, Tuhan kita yang telah mati, memberikan nyawanya bagi saudara dan saya, memberikan hidup yang kekal. Maka takutlah dan sembahlah Dia. Amin. Pada waktu kita mau menyembah Tuhan, hati kita sangat dahsyat luar biasa. Saya menyaksikan kesaksian saya yang kemarin-kemarin. Saya urus kapalnya Bapak Patra. Bapak Patra sudah semuanya kasih modal, saya sudah urus semua, sudah isi semua. Tinggal es, orang pandang dan bahan makanan. 2 hari hambanya Pak Patra tidak telepon saya sudah beli semua. Sudah isi semua. Semua kru kapal berkata, Pak, yang berangkat kapal ini, bos kan, tenang, kapal pasti akan berangkat. Bos, ada urus anaknya, apalagi musim corona begini. Ada urus anak-anaknya, semua libur. Pada saat tahu hambanya lagi berpikir. Dengan iman saya katakan, dia mengurus anaknya. Sampai tengah malam belum ada beres. Saya pulang ke rumah. Sampai di rumah, istri katakan, bagaimana Pak sudah? Saya katakan beres, baru beres, tinggal mau berangkat. Saya bilang, ada makanan? Kenapa? Saya makan dulu 1 hari belum makan. Ada cuma dabu-dabu, biar dabu-dabu, tidak apa. Tetap bersyukur. Habis makan, saya bilang, kalian semua di dapur jangan ganggu saya menyembah dulu. Karena saat saya gelisah. Karena anak buatannya semua begitu. Saya langsung ambil biasa alat musik saya, daun, keroncong, semua saya terlari. Juk, orang sini bilang apa juk? Saya ambil itu, menyembah 1 jam, menyembah dan saya sudah 1 jam. Saya katakan, Tuhan, kalau memang kapal ini mau berangkat besok, berikan bukti malam ini. Kalau hambanya Pak Patra tidak bebel, berarti kapal ini besok tidak berangkat. Saya akan beritahukan bahwa kapal yang berangkat. Aneh saja. Baru saya berangkat dari depan duduk, langsung Pak Patra kata, bagaimana kapal sudah? Berarti saya bilang, puji Tuhan besok pasti berangkat. Haleluya. Itulah hidup kita, kalau kita intim bersama Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Pasti semua mungkin di dalam Tuhan. Amin. Yang penting kita tetap percaya saja. Amin. Berapa orang yang di tempat ini mengaku cinta Tuhan? Kata, halo. Berapa orang yang duduk hari ini mengaku cinta Tuhan? Di luar sana banyak mulut mengaku aku cinta Tuhan, tetapi hidupnya tidak mencerminkan Tuhan dalam dirinya. Perkataannya selalu kasar. Berapa banyak orang dunia yang mengaku aku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tetapi perbuatannya setiap hari selalu menyakiti hati Tuhan. Apakah itu yang dikatakan aku cinta Tuhan? Seandainya Tuhan itu orang betul, Dia berkata, aku tidak kenal kamu. Tetapi kita bersyukur punya Allah, itu orang yang berada di Israel yang ditentukan di sana oleh Allah Bapa, dan Dia berkata, walaupun kita berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, tetapi Dia tetap berkata, hai anakku, aku mengasihi engkau, aku mengampuni dosamu, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Itulah Tuhan kita. Makanya hari-hari ini mari kita datang menyembah Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan segala sesuatu Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara saya. Amin. Jangan takut hari-hari ini, karena firman Tuhan sudah katakan, sudah tiba saatnya hari penghakimannya. Kalau kita sudah tahu hari-hari dan hari pengadilan Tuhan, maka mari kita dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berseru dan berlutut mohon ampun atas dosa-dosa yang diperbuat oleh bangsa kita, oleh kaum yang ada di muka bumi ini. Tatkala kita bersujud dan berseru, di sini
Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Yesus Tuhan kita yang setiap hari kita beritakan. Dia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Dia tidak pernah menghukum saudara saya. Tetapi kasih-Nya selalu datang kepada engkau. Tatkala engkau datang dan mengaku dosamu di hadapan Tuhan, Dia akan mengampuni segala dosamu. Kalau dosamu sudah diampuni, jangan lagi kau berbuat dosa. Jangan lagi kau melakukan segala hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi lakukanlah apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Lakukanlah itu, maka Tuhan akan menyertai setiap langkah dan perbuatan dan pekerjaanmu. Maka nama Tuhan ditinggikan dan dipuji dan dimuliakan. Amin. Yes. Allah kita luar biasa. Allah kita dahsyat. Poin yang pertama, mengapa? Kepada siapa kita menyembah? Amin. Sungguh indah hati kita menyembah Tuhan. Dan poin pertama, kepada siapa kita menyembah? Di dalam Lukas 4 ayat 8. Kepada siapa kita menyembah? Lukas 4 ayat 8. Oke. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Kepada siapa kita menyembah? Kepada Allah kita. Kepada Dialah saja kita sujud menyembah. Berikan pujian kita, pengagungan kita kepada Dia, karena Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Dialah Tuhan kita yang terus mendandani setiap hidupmu, setiap kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Tuhan selalu ada bersertamu. Walaupun banyak masalah tantangan terjadi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sedikit pun. Dia ada, hanya sejauh doa ada bersama kita. Amin. Kalau kita tidak mau menyembah hari-hari ini dan tidak mau berdoa, kita tidak pernah akan mengalami suatu mujizat yang Tuhan sudah nyatakan dan sudah Dia janjikan. Dia akan memberkati saudara dan saya. Tetapi tatkala kita mau terus mencari Dia, semuanya Tuhan akan penuhi dalam setiap hidup saudara saya. Amin. Kekurangan boleh datang terjadi dalam hidup saudara. Penderitaan boleh terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Bahkan apapun sakit, penyakit, virus, apapun yang sekarang melanda dunia boleh terjadi. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang terhebat, Tuhan kita Yesus Kristus yang ajaib dan perkasa, Dia sanggup melakukan segala hal yang luar biasa dalam saudara dan saya. Amin. Yesus, hari-hari inilah waktunya nama Tuhan ditinggikan lewat virus yang terjadi hari-hari ini. Semua kaum, semua bangsa rasa ketakutan, mengunci dirinya. Tetapi kalau sudah waktunya Tuhan, kalau kita memang sudah ditentukan mati lewat virus ini, maka akan kita mati. Tetapi kalau waktu Tuhan belum tentukan kita mati, kita tidak akan mati. Ingat, waktu bangsa Israel tinggal di negeri Mesir, Tuhan mendatangkan berapa 10 tulah. Tulah yang pertama apa? Anak sulung meninggal, betul? Terakhir. Berapa itu? Terakhir. Anak sulung meninggal semua. Tetapi Tuhan berkata kepada siapa? Kepada Musa. Musa menyembah Tuhan. Dia katakan, pada waktu Musa datang kepada Tuhan, Tuhan berbicara, oleskan darah apa itu? Domba. Darah anak domba di halang pintu. Maka tatkala itu Tuhan itu datang, akan dilewati. Demikian juga dalam hidup kita hari-hari ini. Walaupun banyak gempa, dunia digemparkan oleh virus corona ini, tetapi tatkala di rumah kita sujud menyembah Tuhan, virus itu punya mata. Dia akan lalukan dari hadapan kita. Dia akan memberikan, Tuhan akan memberikan keselamatan dan kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bangsa Israel buktinya saja, sampai 10 tulah Tuhan kirimkan, tetap bangsa Israel ada sampai sekarang. Apalagi saudara dan